Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan bulan Juni dengan gembira dan penuh syukur. Hari Senin tanggal 3 Juni 2024, gereja memperingati Santo Carolus Loanga dan kawan-kawan martir. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, dia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak yang lain, ada yang mereka pukul, ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang pada akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itu ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan itu menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Dia akan datang membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Iman dan perbuatan itu semestinya sepaket. Tetapi juga masih perlu kita bedakan saudara-saudari, bahwa orang yang beriman sudah pasti beragama. Tapi belum tentu orang yang beragama itu beriman. Di mana bedanya? Beragama itu soal identitas. Ketika saya memeluk Katolik, saya beragama Katolik, identitas. Tetapi beriman itu adalah soal cara hidup, berdasarkan iman yang dihayati. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita melihat situasi di negara kita, Indonesia, korupsi luar biasa. Akhir-akhir ini ada kasus korupsi yang bahkan kerugian negaranya sampai 300 triliun sampai saat ini masih terus didalami oleh para penegak hukum. Bayangkan saudara-saudari, 300 triliun. Korupsi sebesar itu tidak dilakukan oleh orang kafir, tapi itu oleh orang beragama. Dan tentu saja kasus-kasus semacam itu, apakah itu korupsi, kolusi, nepotisme, untuk memperkaya diri, untuk mengambil apa yang bukan menjadi hak, itu semestinya bukan tindakan orang beriman. Beragama mungkin,
tapi belum tentu sungguh beriman. Sebab beriman sekali lagi itu berarti cara hidup. Hidup yang dihayati berdasarkan iman. Tapi beragama cukup sebagai identitas saja. Padahal seharusnya orang beragama ya mestinya beriman. Tetapi dalam praktek saudara-saudari ternyata seringkali terpisah. Maka seringkali ada semacam lelucon bahwa 6 hari menipu sesama dan hari ke-7 menipu Tuhan. Ada istilah semacam itu sebagai lelucon untuk menggambarkan betapa saudara-saudari seringkali memang dalam praktek hidup antara beriman dan beragama tidak selalu senantiasa sejalan. Korupsi merajalela dilakukan oleh orang beragama. Mencaplok hak-hak orang lain dengan segala macam cara, manipulasi dan sebagainya, itu dilakukan oleh orang beragama. Demi kepentingan pribadi, demi kepentingan keluarga, demi kepentingan kelompok, demi kepentingan komplotan dan sebagainya. Segala cara dihalalkan untuk mendapat apa yang sebetulnya bukanlah haknya. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, lewat perumpamaan hari ini, Yesus menyindir sebetulnya pemimpin agama Yahudi yang korup. Mereka bukan hanya beragama, mereka adalah tokoh-tokoh agama. Tetapi praktek hidupnya sangat korup. Mereka mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Mereka menambah beban-beban kepada umat. Dengan segala macam cara mencari pujian, penghormatan, mencari keuntungan material dan sebagainya. Betapa saudara-saudari situasi hidup beragama semacam itu penuh keprihatinan. Dan karena itu Yesus menyampaikan perumpamaan ini justru untuk menyindir para pemimpin agama Yahudi yang korup. Korup itu kan berarti busuk, tidak utuh, mengambil sesuatu yang bukan hak. Mereka tidak memiliki integritas moral dan tidak bisa dipercaya. Mulanya Allah sebagai pemilik kebun anggur mempercayakan pada mereka pengelolaan kebun anggur itu. Namun mereka ingin memiliki kebun anggur serta hasilnya bagi diri mereka sendiri. Ini adalah perilaku korup. Semua utusan dan bahkan anak si pemilik kebun anggur mereka binasakan. Karena tujuannya hanya satu. Supaya apa yang menjadi haknya sebagai ahli waris menjadi milik mereka. Karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perumpamaan ini menohok para pemimpin agama, para imam kepala ahli Taurat, sehingga mereka kemudian hendak menangkap Yesus. Namun mereka takut kepada orang banyak. Sebab orang banyak itu segan dan percaya kepada Yesus. Sedangkan mereka, para pemimpin agama, justru takut kehilangan kepercayaan dari rakyat banyak. Pemimpin tanpa kepercayaan dari rakyat atau bawahan memang tidak akan pernah menjadi pemimpin yang efektif. Tidak akan pernah menjadi pemimpin yang memiliki integritas. Maka saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, meskipun perumpamaan ini ditujukan untuk mengeritik, untuk menyoroti cara perilaku hidup beragama dari para pemimpin agama Yahudi, toh juga inspiratif untuk kita supaya sebagai orang beriman kita sungguh hidup menurut iman. Jangan sampai kita cuma beragama tapi tidak beriman. Ingat saudari-saudara, apa yang saya katakan, beragama itu identitas, tetapi beriman itu soal cara hidup. Moga-moga cara hidup kita saudara-saudari menjadi cara hidup yang penuh syukur, cara hidup yang tahu
mana yang menjadi haknya, mana yang menjadi kepunyaannya, dan tidak kemudian mencari segala macam cara, menggunakan atau menghalalkan cara untuk mendapatkan apa yang sebetulnya bukan hak. Kalau itu terjadi, kita hanya beragama tetapi tidak beriman. Selamat mewujudkan menghayati iman dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau boleh menyadarkan kami akan jati diri kami sebagai orang beriman, bukan sekedar beragama. Semoga oleh iman yang kami hayati, kami boleh hidup menurut iman, menurut segala macam perintah, ajaran, dan kehendak-Mu. Sehingga hidup ini senantiasa merupakan hidup yang menjadi berkat bagi kami sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.